Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat pagi. Saya Sigit Setiawadi ya. Ini minuman high protein yang saya beri 7 butir kurma ajwa ya. Saya gunting-gunting itu. Enak. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana Anda berpikir dan bertindak ya. Kehidupan kita itu ibarat delman, Bapak Ibu ya. Kalau kita bisa umpamakannya itu ada di bukunya Adiwi Gunawan ya. Jadi kuda itu pikiran bawah sadar ya. 90% dari pikiran kita adalah pikiran bawah sadar. Kusir atau pengendalinya itu adalah pikiran sadar. Dan hanya 10% dari pikiran kita yang pikiran sadar. Dan di situ ada 2 penumpang. Penumpang yang pertama itu disebut pengalaman ya. Penumpang yang kedua disebut belief system ya. Penumpang 1 dan 2 itu selalu membisiki supir untuk pergi kemana, jangan bisnis itu, saya dulu pernah, saya dulu pernah, enggak keberhasil, jangan itu, jangan ke sana, dan sebagian besar adalah jangan. Nah, itulah yang dilakukan oleh 2 pengalaman dan belief system itu ya. Nah, jadi kuda itu pikiran bawah sadar itu adalah penggerak dari kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Sedangkan kusir atau pikiran sadar itu adalah pengendalinya, dan sayangnya lebih banyak tidak berfungsi sehingga kehidupan kita lebih banyak otomatis ya. Kreativitasnya itu kurang. Jadi pikiran sadar itu ya kreativitas saja. Ya, muncul tiba-tiba pulang, mau belok ke sana ya. Tapi setelah belok ya udah otomatis kita. Pernah enggak Bapak Ibu nyetir secara sadar, ubah persneling secara sadar? Enggak pernah, semuanya bawah sadar. Dan pengalaman atau belief system itu adalah pikiran dari pihak lain, orang lain yang dimasukkan ke pikiran kita. Tidak ada satupun pikiran Bapak Ibu yang murni ya, ingat itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ini benar, itu salah, itu bukan pikiran Bapak Ibu, itu pikiran dari orang lain yang masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus berani mempertanyakan asal muasal dari pendapat kita itu dari mana, dari siapa ini. Apakah masih relevan dengan situasi saat ini gitu ya. Apakah memang cocok dengan hal-hal yang Anda inginkan. Ya. Itulah yang disebut mental block. Jadi dulu mungkin Bapak Ibu pernah diajak ibunya pinjam uang, kemudian pulang marah-marah karena tidak dikasih pinjaman karena sudah sering pinjam, sehingga mengatakan, lihat itu budemu, pinjamin uang sedikit aja tidak boleh. Memangnya uang dibawa mati? Uang tidak dibawa mati itu masuk ke pikiran Bapak Ibu, dan itu menyebabkan kita kesulitan untuk mencari uang. Ya. Dan khususnya juga pendapat yang melarang sesuatu, padahal di luar sana itu tidak dilarang. Cari apa sumbernya, bagaimana menafsirkannya, bagaimana dulu yang memberi masukan ke kita itu menafsirkannya. Kita diberi akal loh Bapak Ibu untuk bisa. Jangan begitu saja mau ya, supaya apa? Contoh ini ya, kalau saya waktu hijrah ke kuadran kanan itu setiap mulai muncul pikiran tertentu, saya selalu berusaha, dari mana ya sumbernya ini? Kalau nggak cocok, nggak saya lakukan, gitu ya. Jadi kalau tidak menemukan sumber yang jelas, saya menunda eksekusinya. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau kita menghendaki menjadi diri kita yang terbaik, ya, bukan budak dari pikiran siapapun. Ya. Kita menjadi manusia sebab, bukan sekedar manusia akibat, gitu ya, yang kesana, kemari, kesini dikendalikan oleh orang lain. Ini contoh pengalaman dan belief system, yaitu penumpang 1 dan 2 itu selalu membisiki kusir untuk pergi kemana. Ya. Jadi masa depan kita akhirnya dibentuk berdasarkan masa lalu kita, ya kan? Karena itu pengalaman, itu belief system, hal-hal yang menurut kita boleh dan menurut kita tidak boleh, itu kan semuanya masa lalu. Ya. Jadi masa depan kita dibentuk berdasarkan masa lalu kita. Jangan Bapak Ibu, nggak kemana-mana kita nanti ya. Dan itulah memang tantangan utama dalam mengubah masa depan.
Jadi kondisi kehidupan kita saat ini mencerminkan kondisi pikiran kita yang sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau kehidupan kita buruk, keuangannya buruk, utang banyak dan lain-lain, itu berarti pola pikir kita buruk. Kita harus jujur dulu. Ya. Jadi kalau kita kurang puas dengan kondisi yang hidup saat ini, ya perubahan dimulai dari pikiran kita. Namanya cuci otak, gitu ya. Ya dicuci otaknya. Toh kita setiap hari dicuci. Saya dulu waktu masih kedokteran ya dicuci otaknya dari SMA. Otak anak SMA dicuci menjadi otak anak orang kedokteran dan seterusnya. Setiap hari kita cuci otak. Dan pikiran itu terdiri atas pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar kita cuma 10%, pikiran bawah sadar yang 90%. Nah, ini contoh nih, program bekerja keras mencari uang. Itu program yang ditanamkan ke kita, sebagian besar dari kita pada saat kita masih usia 0-7 tahun. Akibatnya apa? Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dan berapapun uang yang kita dapat itu didorong untuk dihabiskan. Anda tidak bisa loh menahan dorongan itu. Akan selalu muncul, kapan lagi? Kapan lagi bisa beli tape? Kapan lagi bisa beli HP? Kapan lagi bisa beli motor? Kapan lagi bisa beli mobil? Kapan lagi bisa beli terus? Kapan lagi? Kayaknya uangnya habis. Ya. Dan semakin tua, Anda akan bekerja semakin keras. Nah, jadi segera cari mentor dan lakukan cuci otak dengan program hidup nyaman, uang datang terus, program baru, ya. Itu yang kita lakukan di MSO, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pikiran sadar bisa dengan mudah dirubah lewat buku maupun seminar yang kita pilih. Tapi masalahnya 90% dari kehidupan kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, sehingga apapun yang kita pilih sendiri biasanya tidak membuat kita berubah, justru menguatkan, ya, karena itulah sifat dasar kita. Kita tidak mau memilih sesuatu yang kita tidak suka, selalu yang kita suka. Cari buku-buku yang kita suka, cari seminar-seminar yang kita suka, ya sudah selesai. Ya. Jadi untuk merubah pikiran bawah sadar perlu peran orang lain, yaitu untuk melawan pikiran kita yang juga diisi oleh orang lain, ya. Jadi nggak ada sama sekali yang murni pikiran Anda, Bapak Ibu. Ingat itu, ya. Nggak usah terlalu mempertahankan, oh ini pikiran saya sudah benar, belum. Ya. Ini ada 5 cara masuknya sugesti ke pikiran bawah sadar kita, ya. Pertama oleh orang-orang yang punya otoritas kita, ya. 0-7 tahun itu orang tua kita, mbak dan sebagainya. Terus afirmasi yang diulang-ulang, ya. Kalau Anda terus-menerus berulang-ulang, akhirnya masuk juga. Terus ada perasaan yang muncul. Jadi pada waktu kita melakukan afirmasi, mengatakan sesuatu, harus ada perasaannya. Atau anak-anak tiba-tiba dibentak oleh orang tuanya, hei kamu nyuri gini, ya, udah nyuri masuk penjara, besok pasti masuk penjara, gitu ya. Dan meditasi atau hipnoterapi atau afirmasi yang dilakukan 30 menit menjelang tidur dan bangun tidur, itu adalah masa di mana kita secara alami bawah sadar kita terbuka, ya. Dan ini kita sering merasa tidak sanggup melakukan sesuatu, ya, itu karena pengalaman masa lalu kita. Jadi serahkan saja urusan bisa atau tidak bisa itu pada Tuhan atau pada semesta, ya. Tugas kita adalah berusaha melakukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Ingat Bapak Ibu, ya, apa yang kita inginkan, bukan apa yang berdasarkan pengalaman kita. Lupakan semua pengalaman kita. Itu bukan pengalaman kita, itu pengalaman orang lain, ya. Jadi cari seseorang yang Anda ingin menjadi seperti dia, kemudian putuskan untuk melakukan apapun yang dia minta kita lakukan. Orang itulah yang disebut mentor, dan Andalah yang punya hak untuk menyebut dia mentor. Kalau si mentor sendiri sih acut-acut. Ya, saya mungkin orang lain menganggap saya mentor, ya udah ikutin apapun kata saya, gitu ya. Kalau Anda satu saja Anda ikutin, ya, semakin tidak kita suka yang dia minta, semakin perlu kita lakukan, ya. Dan kalau ada hambatan masalah belief system atau benar salah, ingat bahwa belief system kita berasal dari orang lain pula. Jadi coba digali lagi, dinilai lagi, benar tidak sih kebenaran orang lain itu yang kemudian kita anggap benar, ya. Fleksibel aja Bu, ya. Dan kadang-kadang kita merasa ada perubahan belief system, wah kita anggap pencerahan. Enggak lah, itu hanya perubahan dari satu belief system ke belief system yang lain. Belum tentu belief system yang terakhirin tadi juga sudah permanen, nanti bisa berubah lagi ke belief system yang lain.
Jadi rahasia perubahan adalah sepenuhnya teachable kepada mentor. Itu yang dulu saya lakukan ya. Apapun mentor mengatakan, Pak, dengerin kaset ini Pak, saya langsung beli kaset. Pak, di Bandung ada presentasi Bapak ini Pak, Bapak perlu hadir. Saya langsung ke Bandung, nggak pakai babi butanya ini itu enggak. Ada sedikit saja anjuran mentor yang Anda enggan lakukan, Anda gagal berubah. Ya, karena sebenarnya anjuran yang tidak Anda lakukan itulah yang bisa mengubah masa depan Anda. Ya, kalau masa depan Anda selama ini tetap begitu, karena memang ya, yang seharusnya Anda lakukan itu Anda tolak. Itu aja prinsipnya itu. Ya. Jadi contoh saya sendiri Bapak Ibu ya, saya ingin freedom. Tapi selama 10 tahun saya menghindari bisnis tertentu yang tidak saya sukai. Meskipun banyak buku yang menyarankan, tapi saya tidak mau. Saya mencoba cari sendiri. Ya, sampai kemudian menyerah karena ajak anak-anak. Ya, dalam 2 tahun saya bisa freedom 17 Agustus 2005. Jadi saya percaya Bapak Ibu, Anda pun merasa punya bisnis yang bisa membuat bebas finansial dan bebas waktu. Ya, jika Anda semangat mengerjakan bisnis itu, padahal pola pikir Anda masih pola pikir bekerja keras mencari uang, yaitu pola pikir yang sekarang yang dimiliki 95% orang, hampir pasti bukan itu bisnis yang tepat untuk Anda, gitu ya. Karena Anda akan tertarik sesuatu yang sesuai dengan pola pikir Anda, yaitu bekerja keras mencari uang. Bisnis itu akan membuat Anda tetap bekerja keras mencari uang. Kalau Anda menginginkan kebebasan uang dalam uang dan waktu, ya ikuti mentor yang sudah bebas finansial dan waktu. Oke Bapak Ibu, jika dengan mengolah pikiran bawah sadar dan bergaul dengan komunitas tertentu, Anda bisa menarik uang ke dalam jumlah besar ke rumah Anda. Mengapa Anda harus bersusah payah keluar rumah mencarinya? Ya, pagi bermacet-macet ke masuk kota, sore bermacet-macet keluar kota. Ya, dunia ada di genggaman Anda, ya, tepatnya di hati Anda. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya Sigit Setiawadi dan salam hebat dari MSO.